Dari tadi kosong, terus coba dahulu, siapa tahu rezeki air terjun. Siapa wanita itu? Aku tahu kau. Di sana keluar manusia. Aku tidak sengaja, maaf. Namun kau tetap melihat. Dan itu ada akibatnya. Di sebuah desa tua di lereng Gunung Jawa, ada sebuah air terjun yang sangat indah. Airnya jernih, ikan-ikannya besar. Namun anehnya, tidak ada seorang pun yang berani memancing di sana. Bukan karena ikannya sedikit, tapi karena orang-orang percaya, siapapun yang melihat wanita yang mandi di air terjun itu, tidak akan pernah kembali seperti manusia biasa. Dan kisah ini bermula dari seorang pemancing bernama Kartowiryo, yang mengira semua cerita itu hanyalah mitos. Ia tidak tahu bahwa hari itu akan menjadi hari terakhirnya sebagai manusia biasa. Desa Karangrejo. Di kaki sebuah gunung tua yang diselimuti hutan lebat, terdapat sebuah desa kecil bernama Karangrejo. Desa itu tidak terlalu besar, hanya terdiri dari beberapa puluh rumah kayu yang berdiri berjajar di sepanjang jalan tanah yang berliku. Dari kejauhan, desa itu tampak tenang dan damai, seolah waktu berjalan lebih lambat di sana. Setiap pagi, kabut tipis selalu turun dari lereng gunung dan menyelimuti sawah serta kebun milik warga. Suara ayam berkokok dan dentingan alat pertanian menjadi musik alami yang membangunkan penduduk desa. Orang-orang Karangrejo hidup sederhana, namun mereka saling mengenal satu sama lain seperti keluarga. Sebagian besar warga menggantungkan hidup dari bertani, mencari kayu di hutan, atau menangkap ikan di sungai yang mengalir dari pegunungan. Sungai itu sangat jernih, bahkan dasar batu-batunya terlihat jelas dari permukaan air. Namun di balik keindahan alam itu, Karangrejo menyimpan cerita-cerita lama yang jarang diceritakan kepada orang luar. Penduduk desa percaya bahwa hutan di sekitar Karangrejo bukan sekadar tempat pohon-pohon tumbuh. Hutan itu dianggap memiliki penjaga yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Oleh karena itu, setiap orang yang masuk ke hutan selalu berhati-hati dan menjaga sikap. Para tetua desa sering mengingatkan anak-anak muda agar tidak sembarangan berbicara atau bertindak ketika berada di dalam hutan. Menurut mereka, ada banyak makhluk tak kasat mata yang hidup berdampingan dengan manusia. Jika manusia menghormati mereka, maka mereka juga akan menjaga desa dari bahaya. Namun di antara semua cerita yang beredar, ada satu tempat yang paling sering dibicarakan oleh warga Karangrejo. Sebuah tempat yang indah sekaligus menakutkan. Tempat itu dikenal dengan nama Sendang Laras. Sendang Laras adalah sebuah air terjun yang terletak cukup jauh di dalam hutan. Airnya jatuh dari tebing batu yang tinggi dan membentuk kolam alami yang sangat jernih di bawahnya. Banyak orang mengatakan bahwa tempat itu adalah salah satu lokasi paling indah di seluruh wilayah Karangrejo. Namun keindahan itu juga dibarengi dengan aura yang sulit dijelaskan. Banyak warga merasa bahwa suasana di sekitar air terjun itu berbeda dengan tempat lain di hutan. Udara terasa lebih dingin, dan kadang-kadang suasana menjadi sangat sunyi tanpa sebab. Karena itulah, tidak banyak orang desa yang berani datang ke sana sendirian. Apalagi ketika matahari mulai tenggelam. Para tetua desa bahkan sering berkata bahwa Sendang Laras bukan sekadar air terjun biasa, melainkan gerbang menuju dunia yang tak terlihat oleh manusia. Meski begitu, bagi sebagian orang yang hidup dari sungai dan hutan, tempat-tempat seperti itu justru menjadi sumber penghidupan. Sungai yang mengalir dari Sendang Laras terkenal memiliki ikan-ikan besar yang jarang ditemukan di tempat lain. Karena itulah, beberapa warga yang berani tetap datang ke sana untuk memancing. Namun mereka selalu datang berkelompok dan tidak pernah tinggal terlalu lama. Mereka percaya bahwa selama manusia tidak mengganggu tempat itu, maka semuanya akan baik-baik saja. Tetapi ada satu orang di desa Karangrejo yang tidak terlalu memikirkan semua cerita itu. Baginya, cerita tentang makhluk gaib hanyalah kisah lama yang diwariskan turun-temurun tanpa bukti yang jelas. Orang itu bernama Kartowiryo. Karto adalah seorang pria berusia sekitar 40 tahun yang hidup sendirian di pinggir desa. Tubuhnya kurus namun kuat, terbiasa bekerja keras sejak muda. Wajahnya terlihat keras karena sering terpapar matahari dan angin hutan. Sejak istrinya meninggal beberapa tahun lalu, Karto lebih banyak menghabiskan waktunya di sungai. Memancing bukan sekadar pekerjaan baginya. Sungai adalah tempat di mana ia merasa paling tenang. Dan tanpa ia sadari, keputusannya untuk kembali memancing ke hutan suatu hari nanti akan membawanya pada sebuah pertemuan yang tidak pernah dialami oleh manusia manapun di desa itu. Air terjun Sendang Laras.
Sendang Laras bukanlah tempat yang mudah ditemukan oleh orang luar. Letaknya jauh di dalam hutan yang jarang dilewati manusia. Untuk mencapai tempat itu, seseorang harus berjalan melewati jalan setapak yang sempit, menembus semak belukar, dan menyusuri aliran sungai yang berkelok di antara bebatuan besar. Bagi warga desa Karangrejo, jalan menuju Sendang Laras sudah sangat dikenal. Namun meskipun mereka mengetahui jalurnya, tidak banyak yang berani datang ke sana sendirian. Apalagi ketika hari mulai sore dan bayangan pepohonan semakin panjang di lantai hutan. Udara di sekitar jalur menuju air terjun selalu terasa lebih lembab dibandingkan bagian hutan lainnya. Tanahnya basah dan dipenuhi akar pohon besar yang menjalar seperti ular raksasa. Kadang-kadang kabut tipis turun tanpa sebab, membuat suasana hutan terasa lebih sunyi dan misterius. Air terjun Sendang Laras sendiri terbentuk dari aliran air pegunungan yang jatuh dari tebing batu setinggi hampir 20 meter. Airnya sangat jernih dan dingin, berasal langsung dari mata air yang tersembunyi di dalam hutan. Ketika air itu jatuh menghantam kolam alami di bawahnya, percikan air membentuk kabut halus yang selalu melayang di udara. Saat sinar matahari menembus celah pepohonan, percikan air itu terkadang menciptakan pelangi kecil yang sangat indah. Namun keindahan itu tidak sepenuhnya membuat tempat tersebut terasa nyaman. Banyak orang yang pernah datang ke sana mengatakan bahwa suasana di sekitar air terjun terasa berbeda. Ada semacam perasaan diawasi yang sulit dijelaskan. Di dekat kolam air terjun terdapat beberapa batu besar yang sering digunakan warga untuk duduk atau memancing. Batu-batu itu licin karena terus-menerus terkena percikan air. Namun dari situlah biasanya ikan-ikan besar sering terlihat berenang di dalam air yang jernih. Sungai kecil yang mengalir dari kolam air terjun membawa berbagai jenis ikan yang sangat disukai para pemancing desa. Ikan-ikan itu biasanya bersembunyi di antara celah batu atau di bawah bayangan akar pohon yang menjulur ke air. Namun meskipun tempat itu kaya akan ikan, hanya sedikit orang yang benar-benar berani memancing di sana. Kebanyakan warga lebih memilih sungai yang lebih dekat dengan desa, meskipun ikan di sana tidak sebesar yang ada di Sendang Laras. Banyak cerita lama yang membuat orang-orang desa memilih menjauhi tempat itu. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka pernah mendengar suara aneh dari arah air terjun ketika berada di hutan pada malam hari. Suara itu kadang terdengar seperti nyanyian perempuan yang sangat lembut. Namun ketika orang mencoba mendekat, suara itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka pernah melihat bayangan putih di balik tirai air terjun. Bayangan itu bergerak perlahan, seolah seseorang sedang berdiri di sana. Para tetua desa percaya bahwa Sendang Laras bukan sekadar tempat biasa. Mereka mengatakan bahwa air terjun itu adalah wilayah yang dijaga oleh makhluk gaib yang sudah ada jauh sebelum desa Karangrejo berdiri. Konon, makhluk yang menjaga tempat itu bukanlah sembarang makhluk halus. Ia adalah seorang ratu dari kerajaan gaib yang bersemayam di dalam air terjun. Ratu itu hanya menampakkan diri kepada manusia tertentu saja. Dan menurut cerita yang diwariskan turun-temurun di desa itu, manusia yang pernah melihat wujudnya tidak pernah kembali sama seperti sebelumnya. Karena itulah, orang-orang desa selalu mengingatkan satu hal kepada siapapun yang hendak pergi ke hutan. Jika suatu saat mereka melihat seorang wanita di Sendang Laras, maka mereka harus segera pergi tanpa menoleh kembali. Namun peringatan itu, suatu hari akan diabaikan oleh seorang pemancing bernama Kartowiryo. Dan dari situlah kisah yang sebenarnya mulai terjadi. Cerita yang dianggap dongeng. Sejak kecil, hampir semua anak di desa Karangrejo pernah mendengar cerita tentang Sendang Laras. Cerita itu biasanya disampaikan oleh para orang tua ketika malam hari, saat keluarga berkumpul di ruang tengah dengan lampu minyak yang redup. Para tetua desa sering berkata bahwa hutan bukanlah milik manusia sepenuhnya. Ada makhluk lain yang hidup berdampingan dengan manusia, hanya saja mereka berada di dunia yang berbeda dan tidak selalu terlihat. Karena itulah, setiap orang yang memasuki hutan harus menjaga sikap dan perkataan. Mereka tidak boleh bersikap sembarangan, apalagi menantang sesuatu yang tidak mereka pahami. Di antara semua cerita yang pernah disampaikan para tetua, kisah tentang Sendang Laras adalah yang paling sering membuat anak-anak desa merinding. Konon, tempat itu bukan sekadar air terjun biasa. Para orang tua mengatakan bahwa di balik derasnya air terjun itu terdapat sebuah kerajaan gaib yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang ratu yang sangat cantik, namun juga sangat berbahaya bagi manusia yang melanggar wilayahnya. Menurut cerita yang beredar dari generasi ke generasi, sang ratu terkadang muncul di bawah air terjun dalam wujud seorang wanita yang sedang mandi. Namun tidak semua orang bisa melihatnya.
Beberapa orang tua desa bahkan mengaku pernah mengalami kejadian aneh di dekat Sendang Laras ketika mereka masih muda. Ada yang mengatakan pernah mendengar suara nyanyian wanita dari arah air terjun pada malam hari. Suara itu sangat lembut, seperti seseorang sedang menyanyikan lagu yang menenangkan. Namun ketika mereka mencoba mencari sumber suara itu, tidak ada siapapun di sana. Ada juga yang mengaku pernah melihat bayangan seorang wanita berdiri di balik air terjun, tetapi bayangan itu langsung menghilang ketika mereka mencoba mendekat. Cerita-cerita itu membuat banyak anak desa tumbuh dengan rasa hormat sekaligus takut terhadap Sendang Laras. Sebagian besar dari mereka memilih untuk tidak pernah mendekati tempat itu ketika sudah dewasa. Namun tidak semua orang di desa Karangrejo mempercayai cerita tersebut. Ada beberapa orang yang menganggap semua kisah itu hanyalah cerita lama yang dilebih-lebihkan oleh orang tua. Bagi mereka, kisah tentang ratu gaib hanyalah cara para tetua desa untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak pergi terlalu jauh ke dalam hutan. Salah satu orang yang tidak terlalu mempercayai cerita itu adalah Kartowiryo. Sejak muda, Karto sudah terbiasa masuk keluar hutan untuk mencari ikan atau kayu bakar. Ia sudah melihat banyak hal aneh di alam, tetapi menurutnya semuanya masih bisa dijelaskan dengan logika. Baginya, cerita tentang ratu gaib hanyalah mitos yang diwariskan dari masa lalu. Ia lebih percaya pada apa yang bisa dilihat dengan mata dan dirasakan dengan tangannya sendiri. Namun tanpa ia sadari, suatu hari nanti ia akan melihat sesuatu yang membuatnya mempertanyakan semua keyakinannya selama ini. Pada saat itu, Karto masih belum tahu bahwa takdirnya perlahan-lahan sedang membawanya menuju Sendang Laras. Tempat yang selama ini hanya ia anggap sebagai cerita dongeng orang desa. Tempat yang akan mempertemukannya dengan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan dari sanalah, kisah yang sebenarnya akan dimulai. Keputusan memancing. Pagi itu, desa Karangrejo masih diselimuti kabut tipis yang turun dari lereng gunung. Udara terasa dingin dan lembab, sementara suara ayam berkokok mulai terdengar dari berbagai penjuru desa. Sebagian warga sudah mulai beraktivitas. Ada yang berjalan menuju sawah dengan cangkul di bahu, ada pula yang menyiapkan keranjang untuk pergi ke kebun. Di salah satu rumah kayu di ujung desa, seorang pria sedang bersiap memulai harinya seperti biasa. Pria itu adalah Kartowiryo. Karto keluar dari rumahnya sambil membawa pancing bambu yang sudah terlihat tua. Pancing itu sudah menemaninya selama bertahun-tahun, sejak ia masih sering pergi memancing bersama teman-temannya ketika masih muda. Di tangannya yang lain, ia membawa keranjang rotan yang biasa ia gunakan untuk membawa hasil tangkapan. Bagi Karto, memancing bukan hanya sekadar pekerjaan. Sungai dan hutan adalah tempat yang membuat pikirannya terasa lebih tenang setelah bertahun-tahun hidup sendirian. Beberapa tahun yang lalu, hidup Karto berubah setelah istrinya meninggal karena sakit. Sejak saat itu ia lebih banyak menghabiskan waktunya di alam. Memancing menjadi satu-satunya kegiatan yang membuatnya lupa pada kesedihan yang pernah ia rasakan. Setiap hari ia pergi ke sungai yang berbeda untuk mencari ikan yang kemudian dijual ke pasar kecil di kecamatan. Pagi itu sebenarnya tidak berbeda dari hari-hari sebelumnya. Namun ada satu hal yang membuat Karto berpikir sedikit lebih lama sebelum berangkat memancing. Beberapa hari terakhir, hasil tangkapannya tidak terlalu banyak. Sungai yang biasa ia datangi tampak mulai sepi ikan. Karena itulah, dalam pikirannya muncul satu tempat yang sudah lama tidak ia kunjungi. Tempat itu adalah Sendang Laras. Sendang Laras dikenal sebagai tempat yang memiliki ikan-ikan besar. Banyak pemancing desa pernah mendapatkan tangkapan besar dari sana. Namun tempat itu juga terkenal karena cerita-cerita aneh yang sering dibicarakan oleh para tetua desa. Karto tentu saja sudah sering mendengar cerita itu sejak kecil. Cerita tentang wanita misterius yang terkadang muncul di bawah air terjun. Namun bagi Karto, semua itu hanyalah cerita lama yang belum pernah ia buktikan sendiri. Saat Karto sedang menyiapkan perlengkapannya, seorang tetangga tua bernama Pak Wiryono kebetulan lewat di depan rumahnya. Melihat Karto membawa pancing dan keranjang, Pak Wiryono bertanya kemana ia akan pergi pagi-pagi sekali. Dengan santai Karto menjawab bahwa ia ingin mencoba memancing di Sendang Laras. Mendengar nama itu, wajah Pak Wiryono langsung berubah serius. Pak Wiryono mengingatkan Karto agar berhati-hati jika benar-benar ingin pergi ke sana. Menurutnya, beberapa orang desa pernah mengalami kejadian aneh ketika berada di dekat air terjun itu. Namun Karto hanya tersenyum kecil mendengar peringatan tersebut. Baginya, semua cerita itu terlalu sering dilebih-lebihkan. Ia percaya bahwa hutan hanya menyimpan pohon, batu, dan hewan liar, bukan makhluk gaib seperti yang diceritakan orang-orang. Setelah berpamitan,
Karto mulai berjalan meninggalkan desa menuju jalan setapak yang mengarah ke hutan. Kabut pagi masih menyelimuti pepohonan, sementara sinar matahari perlahan mulai menembus celah-celah daun. Karto melangkah dengan santai tanpa sedikit pun rasa takut. Ia tidak tahu bahwa keputusan sederhana yang ia buat pagi itu akan membawanya menuju pertemuan dengan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan perjalanan menuju Sendang Laras baru saja dimulai. Perjalanan ke hutan. Karto berjalan meninggalkan desa Karangrejo dengan langkah santai. Jalan setapak yang ia lewati sudah sangat ia kenal, karena sejak muda ia sering keluar masuk hutan untuk mencari ikan ataupun kayu bakar. Di pagi hari seperti itu, udara terasa sangat segar. Kabut masih menggantung di antara pepohonan, sementara sinar matahari perlahan menembus celah-celah daun. Suasana hutan pada pagi hari biasanya dipenuhi suara burung dan serangga. Namun entah mengapa, pagi itu Karto merasa suasana di sekitar jalur menuju Sendang Laras sedikit berbeda. Semakin jauh Karto berjalan, semakin rapat pepohonan yang mengelilinginya. Jalan setapak yang ia lalui mulai dipenuhi akar-akar besar yang muncul dari dalam tanah. Beberapa bagian jalur terasa licin karena tanahnya selalu lembab. Air dari pegunungan sering mengalir melewati jalan itu sebelum akhirnya bergabung dengan sungai di bawah. Karto sebenarnya sudah terbiasa dengan kondisi hutan seperti itu. Namun tetap saja ia harus berhati-hati agar tidak terpeleset di antara bebatuan dan akar pohon. Di beberapa bagian hutan, sinar matahari hampir tidak bisa menembus kanopi pepohonan yang sangat tinggi. Daun-daun yang lebat membuat suasana terasa lebih gelap meskipun hari sudah mulai siang. Angin berhembus pelan, membuat dedaunan bergoyang dan menghasilkan suara gemerisik yang halus. Karto terus berjalan tanpa berhenti, sesekali mengusap keringat yang mulai muncul di dahinya. Setelah berjalan cukup lama, Karto akhirnya mulai mendengar suara air dari kejauhan. Suara itu sangat khas, seperti aliran sungai yang mengalir di antara batu-batu besar. Itu berarti ia sudah semakin dekat dengan Sendang Laras. Biasanya, suara air terjun baru bisa terdengar ketika seseorang berada cukup dekat dengan lokasi tersebut. Namun kali ini, Karto merasa suara air itu terdengar lebih jelas dari biasanya. Semakin dekat ia dengan air terjun, suasana hutan justru terasa semakin sunyi. Burung-burung yang tadi terdengar bernyanyi perlahan menghilang. Bahkan suara serangga yang biasanya selalu terdengar di hutan pun mulai jarang terdengar. Karto sempat berhenti berjalan sejenak. Ia mencoba mendengarkan sekelilingnya. Namun yang terdengar hanya suara air dari kejauhan dan desiran angin yang sangat pelan. Perasaan aneh mulai muncul di dalam diri Karto. Bukan rasa takut, melainkan semacam perasaan seperti sedang diperhatikan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ia menoleh ke belakang sebentar, memastikan tidak ada orang lain yang mengikutinya. Namun di belakangnya hanya ada jalan setapak yang ia lalui tadi, menghilang di antara pepohonan dan kabut hutan. Karto menggelengkan kepala kecil, mencoba menghilangkan pikiran aneh itu. Menurutnya mungkin ia hanya terlalu lama berjalan sendirian di hutan. Setelah itu ia kembali melanjutkan perjalanannya menuju Sendang Laras. Suara air terjun kini semakin jelas terdengar. Gemuruh air yang jatuh dari ketinggian mulai memenuhi udara di sekitar hutan. Karto tahu bahwa air terjun itu sudah tidak jauh lagi dari tempatnya berdiri. Ia tidak menyadari bahwa beberapa langkah lagi, ia akan memasuki wilayah yang selama ini hanya dikenal dalam cerita-cerita misterius para tetua desa. Dan tanpa disadarinya, seseorang sebenarnya sudah menunggunya di sana. Di balik tirai air yang jatuh dari tebing batu Sendang Laras. Seseorang yang selama ini hanya muncul dalam cerita rakyat desa Karangrejo. Dan pertemuan itu akan mengubah hidup Karto Wiryo selamanya. Suasana yang aneh. Setelah berjalan cukup lama menyusuri hutan, akhirnya Karto tiba di sebuah tempat yang langsung ia kenali. Pepohonan mulai sedikit terbuka, dan suara gemuruh air terdengar jauh lebih jelas dari sebelumnya. Di hadapannya, air terjun Sendang Laras berdiri megah di tengah hutan yang lebat. Airnya jatuh dari tebing batu yang tinggi dan membentuk kolam alami yang jernih di bawahnya. Kabut halus dari percikan air terus melayang di udara, membuat tempat itu terlihat sangat indah sekaligus sedikit misterius. Karto berdiri beberapa saat menikmati pemandangan itu. Ia memang sudah beberapa kali datang ke tempat tersebut sebelumnya, tetapi tetap saja keindahan Sendang Laras selalu membuatnya terpesona. Airnya terlihat sangat jernih hingga dasar kolam bisa terlihat dari permukaan. Beberapa ikan bahkan tampak berenang perlahan di antara batu-batu besar di bawah air. Bagi seorang pemancing seperti Karto, tempat seperti itu adalah lokasi yang sangat menjanjikan. Tanpa membuang waktu, Karto segera mencari tempat yang nyaman untuk memancing.
Ia menemukan sebuah batu besar di pinggir sungai yang mengalir keluar dari kolam air terjun. Batu itu cukup datar dan sering digunakan para pemancing desa untuk duduk. Karto meletakkan keranjang rotannya di samping batu lalu mulai menyiapkan umpan di kail pancingnya. Setelah semuanya siap, Karto melemparkan kailnya ke aliran air yang cukup dalam. Pelampung kecil di ujung tali pancing langsung mengapung mengikuti arus sungai yang tenang. Ia kemudian duduk dengan santai sambil menunggu ikan menyambar umpannya. Biasanya ia bisa menunggu cukup lama tanpa merasa bosan. Suasana alam selalu membuat pikirannya terasa damai. Namun entah mengapa, hari itu perasaan Karto sedikit berbeda. Beberapa menit berlalu. Karto mulai menyadari sesuatu yang aneh. Biasanya di tempat seperti itu suara burung hutan akan terdengar dari berbagai arah. Kadang juga ada suara serangga yang terus bersahutan di antara pepohonan. Namun kali ini, hampir tidak ada suara apapun selain gemuruh air terjun. Karto menoleh ke sekelilingnya. Hutan di sekitar Sendang Laras terlihat sama seperti biasanya. Pepohonan besar berdiri tinggi dengan akar-akar yang menjalar ke tanah. Namun suasana yang terasa di tempat itu berbeda. Seolah seluruh hutan tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Beberapa saat kemudian, angin yang tadi berhembus perlahan tiba-tiba berhenti. Daun-daun yang sebelumnya bergoyang kini diam tak bergerak. Bahkan permukaan air di kolam air terjun terlihat lebih tenang dari biasanya. Karto mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Perasaan seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu. Menurutnya mungkin suasana hutan memang bisa berubah sewaktu-waktu. Apalagi di tempat yang cukup dalam seperti Sendang Laras. Karto kembali menatap pelampung pancingnya yang mengapung di permukaan air. Namun beberapa detik kemudian, sesuatu menarik perhatiannya. Di balik tirai air terjun yang jatuh dari tebing batu, Karto merasa seperti melihat sesuatu bergerak. Awalnya ia mengira itu hanyalah bayangan air yang memantulkan cahaya matahari. Namun ketika ia memperhatikan dengan lebih serius, bayangan itu tampak seperti sosok seseorang yang berdiri di sana. Karto menyipitkan matanya, mencoba melihat lebih jelas. Air terjun itu cukup deras, sehingga sulit untuk memastikan apa yang sebenarnya ia lihat. Namun perlahan, bayangan itu mulai terlihat semakin jelas. Dan saat itulah Karto mulai menyadari bahwa sosok di balik air terjun itu bukanlah bayangan biasa. Sosok itu tampak seperti seorang wanita. Karto belum tahu siapa wanita itu. Ia juga belum tahu mengapa seseorang berada di tempat yang begitu terpencil seperti Sendang Laras. Namun satu hal yang pasti, pertemuan itu akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih aneh daripada yang pernah ia bayangkan. Dan dari sinilah, kisah tentang wanita di air terjun Sendang Laras benar-benar dimulai. Sosok di balik air terjun. Karto masih duduk di atas batu tempat ia memancing. Matanya terus menatap ke arah air terjun yang berdiri megah di hadapannya. Bayangan yang tadi ia lihat di balik tirai air membuat pikirannya dipenuhi rasa penasaran. Awalnya ia mengira itu hanyalah permainan cahaya atau bayangan dari pepohonan yang tertiup angin. Namun semakin lama ia memperhatikan, bayangan itu tidak juga menghilang. Sebaliknya, bayangan tersebut justru terlihat semakin jelas, seolah ada seseorang yang benar-benar berdiri di balik air terjun Sendang Laras. Karto sedikit menyipitkan matanya untuk melihat lebih jelas. Air yang jatuh dari tebing batu memang cukup deras, sehingga apapun yang berada di baliknya terlihat samar. Namun beberapa detik kemudian, sosok itu mulai tampak semakin jelas. Perlahan-lahan, bentuk tubuhnya mulai terlihat di antara aliran air. Karto langsung menyadari bahwa sosok tersebut bukanlah bayangan pohon atau batu. Sosok itu terlihat seperti seorang wanita. Wanita itu berdiri tepat di bawah air terjun. Rambutnya tampak panjang menjuntai hingga melewati bahunya. Tubuhnya terlihat ramping dan mengenakan kain tipis berwarna terang. Sekilas, wanita itu tampak seperti seseorang yang sedang mandi di bawah air terjun. Namun ada sesuatu yang terasa tidak biasa. Gerakannya sangat tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang berdiri di bawah air yang jatuh begitu deras. Karto mulai merasa bingung. Ia tidak pernah menyangka akan menemukan orang lain di tempat terpencil seperti itu. Apalagi seorang wanita yang berdiri sendirian di bawah air terjun di tengah hutan. Desa Karangrejo cukup jauh dari Sendang Laras. Jarang sekali ada warga yang datang ke sana sendirian, terutama perempuan. Namun rasa penasaran Karto justru semakin besar. Ia ingin memastikan siapa sebenarnya wanita itu. Perlahan-lahan Karto berdiri dari batu tempat ia duduk. Ia mencoba mendekat beberapa langkah ke arah air terjun. Langkahnya sangat hati-hati agar tidak membuat suara dari batu-batu kecil yang berserakan di tanah.
Ia tidak ingin mengejutkan wanita itu. Namun semakin dekat ia berjalan, semakin jelas pula sosok wanita tersebut terlihat. Dan saat itulah Karto mulai menyadari sesuatu yang aneh. Air terjun yang jatuh sangat deras itu seharusnya membuat tubuh siapapun yang berdiri di bawahnya langsung basah kuyup. Namun wanita itu terlihat tetap berdiri dengan tenang. Kain yang dikenakannya tidak tampak menempel pada tubuhnya seperti pakaian yang basah. Seolah air yang jatuh dari atas tebing tidak benar-benar menyentuh tubuhnya. Karto mengerutkan kening. Ia mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang ia lihat. Mungkin saja jaraknya masih terlalu jauh sehingga ia salah melihat. Namun ketika ia memperhatikan lebih lama, keanehan itu tetap terlihat. Air yang jatuh dari tebing seperti membelah ketika melewati tubuh wanita tersebut. Perasaan tidak nyaman mulai muncul di dalam diri Karto. Cerita-cerita lama yang pernah ia dengar tentang Sendang Laras tiba-tiba muncul kembali di dalam pikirannya. Tentang wanita misterius yang sering terlihat di air terjun. Tentang ratu gaib yang konon menjaga tempat itu. Karto mencoba menepis pikiran tersebut. Namun semakin ia menatap sosok wanita itu, semakin kuat pula perasaan aneh yang muncul di dadanya. Beberapa detik kemudian, wanita itu yang sejak tadi berdiri membelakangi arah sungai tiba-tiba berhenti bergerak. Tubuhnya terlihat diam sejenak di bawah air terjun. Lalu perlahan, wanita itu mulai menoleh ke belakang. Dan arah tatapannya, tepat menuju tempat Karto berdiri. Jantung Karto langsung berdetak lebih cepat. Padahal ia yakin dirinya berada cukup jauh dari air terjun dan sebagian tubuhnya tertutup oleh semak-semak. Namun entah bagaimana, wanita itu seolah tahu bahwa ada seseorang yang sedang memperhatikannya. Perlahan wajah wanita itu mulai terlihat jelas dari balik tirai air. Dan pada saat itulah, Karto menyadari bahwa wajah wanita itu terlalu indah untuk menjadi manusia biasa. Namun yang paling membuat bulu kuduk Karto merinding bukanlah kecantikan wanita itu, melainkan cara wanita itu menatapnya. Tatapan yang sangat tenang, namun terasa seperti menembus langsung ke dalam pikirannya. Dan tanpa Karto sadari, ia baru saja melakukan satu kesalahan besar. Ia telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak pernah dilihat manusia. Wanita yang terlalu sempurna. Karto berdiri terpaku di antara semak-semak di tepi sungai. Ia tidak tahu harus melakukan apa setelah wanita itu menoleh ke arahnya. Tubuhnya terasa kaku, seolah kakinya menolak untuk bergerak. Jarak antara dirinya dan air terjun sebenarnya masih cukup jauh. Namun entah bagaimana, wanita itu seolah dapat melihatnya dengan sangat jelas. Tatapan mata wanita itu terasa sangat tajam. Bukan tatapan marah, namun juga bukan tatapan biasa seperti manusia pada umumnya. Perlahan, wanita itu berbalik sepenuhnya menghadap ke arah sungai. Tirai air yang jatuh dari tebing batu kini tidak lagi menutupi wajahnya. Dari tempat Karto berdiri, ia akhirnya bisa melihat wanita itu dengan jauh lebih jelas. Rambut wanita itu hitam pekat dan sangat panjang, menjuntai hingga hampir menyentuh pinggangnya. Helai rambutnya tampak berkilau terkena cahaya matahari yang menembus pepohonan. Kulit wanita itu terlihat sangat pucat, hampir seperti cahaya bulan yang memantul di permukaan air. Wajahnya halus tanpa celah, seolah tidak pernah tersentuh oleh waktu. Matanya terlihat besar dan tenang. Namun di balik ketenangan itu ada sesuatu yang sulit dijelaskan oleh Karto. Kecantikan wanita itu terasa begitu sempurna, terlalu sempurna untuk seorang manusia biasa. Karto tanpa sadar melangkah sedikit lebih dekat. Rasa penasaran yang muncul di dalam dirinya perlahan mengalahkan rasa takut yang mulai tumbuh. Di dalam pikirannya, ia mencoba mencari penjelasan yang masuk akal. Mungkin saja wanita itu adalah seseorang dari desa lain yang datang ke hutan untuk mandi di air terjun. Namun semakin lama ia memperhatikan wanita itu, semakin terasa bahwa sesuatu pada dirinya tidak wajar. Wanita itu masih berdiri dengan tenang di dekat air terjun. Ia tidak terlihat terkejut ataupun takut melihat kehadiran Karto. Sebaliknya, ekspresinya justru terlihat sangat tenang. Seolah-olah ia sudah mengetahui sejak awal bahwa ada seseorang yang datang ke tempat itu. Karto kembali memperhatikan sesuatu yang sejak tadi membuatnya merasa aneh. Air terjun yang jatuh deras dari tebing batu terus mengalir di belakang wanita itu. Namun tidak ada satupun tetesan air yang terlihat membasahi rambut atau pakaian wanita tersebut. Air yang jatuh dari atas tebing seperti mengalir melewati tubuhnya tanpa menyentuhnya. Pemandangan itu membuat Karto mulai merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Karto mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin ia hanya salah melihat. Namun semakin lama ia memperhatikan, semakin jelas pula keanehan itu terlihat. Tubuh wanita itu tampak seperti berada di antara dunia nyata dan sesuatu yang tidak terlihat. Air, kabut,
dan cahaya di sekitarnya seolah bergerak dengan cara yang berbeda ketika melewati tubuhnya. Pada saat itulah wanita itu melakukan sesuatu yang membuat jantung Karto berdetak lebih keras. Perlahan, wanita itu tersenyum. Senyum itu sangat indah dan lembut. Namun pada saat yang sama, ada sesuatu dalam senyum itu yang membuat bulu kuduk Karto langsung berdiri. Wanita itu kemudian melangkah keluar dari bawah air terjun. Langkahnya sangat pelan dan anggun. Namun ada satu hal yang langsung membuat napas Karto tertahan. Kaki wanita itu tidak terlihat benar-benar menapak di tanah. Tubuhnya bergerak seperti melayang sedikit di atas permukaan air. Karto kini benar-benar merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Semua cerita lama yang pernah ia dengar tentang Sendang Laras mulai kembali muncul di dalam pikirannya. Tentang wanita misterius di air terjun. Tentang ratu gaib penjaga hutan. Tentang manusia yang melihatnya, dan tidak pernah kembali sama seperti sebelumnya. Namun semuanya sudah terlambat. Karena wanita itu kini sedang berjalan mendekat ke arahnya. Jarak antara mereka kini semakin dekat. Dan untuk pertama kalinya, Karto mulai merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan sekadar takut, melainkan perasaan seperti berhadapan dengan sesuatu yang bukan berasal dari dunia manusia. Karto mengintip lebih dekat. Karto berdiri kaku di tepi sungai, matanya tidak pernah lepas dari sosok wanita yang kini berjalan perlahan keluar dari bawah air terjun. Semakin dekat wanita itu melangkah, semakin jelas pula keanehan yang terlihat pada dirinya. Langkahnya sangat pelan dan tenang. Namun tidak ada suara langkah kaki yang biasanya terdengar ketika seseorang berjalan di atas batu basah di dekat sungai. Yang lebih aneh lagi, setiap kali kakinya bergerak, air di sekitarnya hampir tidak menimbulkan riak. Karto menelan ludahnya dengan susah payah. Ia merasa tubuhnya mulai terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan dirinya untuk bergerak. Padahal ia ingin mundur beberapa langkah untuk menjaga jarak dari wanita itu. Namun kakinya tetap diam di tempat. Matanya seperti terikat oleh sosok wanita yang kini berdiri beberapa meter di depannya. Wanita itu berhenti berjalan. Kini jarak antara mereka hanya beberapa langkah saja. Dari jarak sedekat itu, Karto bisa melihat wajah wanita itu dengan sangat jelas. Wajahnya tampak begitu halus dan sempurna, seperti patung yang dipahat dengan sangat teliti. Namun yang paling membuat Karto merinding adalah mata wanita itu. Tatapannya sangat dalam dan tenang. Seolah ia sedang melihat sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar wajah manusia. Tatapan itu membuat Karto merasa seakan seluruh pikirannya sedang dibaca. Beberapa detik berlalu tanpa ada satupun dari mereka yang berbicara. Suasana di sekitar Sendang Laras menjadi sangat sunyi. Bahkan suara air terjun yang tadi terdengar keras kini terasa seperti menjauh. Hanya ada suara napas Karto yang mulai terdengar semakin berat. Kemudian, sesuatu yang tidak ia duga terjadi. Wanita itu perlahan membuka mulutnya. Dan dengan suara yang sangat lembut, ia berkata sesuatu. Namun suaranya tidak terdengar seperti suara manusia biasa. Suaranya terdengar seperti bergema dari dalam air dan hutan sekaligus. Wanita itu berkata dengan pelan. Sudah lama, tidak ada manusia yang datang ke tempat ini sendirian. Kata-katanya terdengar jelas meskipun ia berbicara dengan suara sangat lembut. Karto merasakan hawa dingin menjalar di sepanjang punggungnya. Ia ingin menjawab, namun tenggorokannya terasa kering. Wanita itu kembali melangkah satu langkah mendekat. Karto kini bisa melihat bahwa kakinya benar-benar tidak menyentuh tanah sepenuhnya. Seolah ada sesuatu yang menahan tubuhnya beberapa sentimeter di atas permukaan air. Pemandangan itu membuat jantung Karto berdegup jauh lebih keras dari sebelumnya. Karto akhirnya berhasil memaksakan suaranya keluar. Dengan suara yang sedikit gemetar ia bertanya, siapa kamu?" Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Karto dengan senyum tipis yang sulit dimengerti. Beberapa saat kemudian, wanita itu mengangkat wajahnya sedikit ke arah air terjun di belakangnya. Kabut tipis dari percikan air mulai berputar perlahan di sekitar tubuhnya. Kemudian ia kembali menatap Karto. Dan dengan suara yang lebih jelas ia berkata, "Aku adalah penjaga Sendang Laras." Kalimat itu membuat darah Karto terasa berhenti mengalir sesaat. Semua cerita yang pernah ia dengar dari para tetua desa tiba-tiba terasa sangat nyata. Tentang wanita misterius di air terjun. Tentang ratu gaib penjaga hutan. Dan tentang manusia yang melihatnya, yang tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Namun wanita itu belum selesai berbicara. Ia menatap Karto sekali lagi dengan senyum yang perlahan berubah lebih dingin. Lalu ia berkata sesuatu yang membuat seluruh tubuh Karto terasa membeku. "Dan manusia yang melihat wujudku, tidak selalu bisa kembali ke dunianya.
Pada saat itulah Karto mulai menyadari satu hal yang sangat menakutkan. Ia tidak lagi sekadar bertemu seorang wanita di hutan. Ia mungkin sedang berdiri di hadapan sesuatu yang bukan manusia sama sekali. Dan apapun yang akan terjadi setelah ini, mungkin sudah tidak bisa ia hindari lagi. Pengakuan sang ratu. Suasana di sekitar Sendang Laras terasa semakin dingin setelah wanita itu mengucapkan kata-kata terakhirnya. Karto berdiri membeku di tempatnya, sementara kabut tipis dari percikan air terjun perlahan mulai berputar di udara. Tatapan wanita itu masih tertuju padanya, tidak berkedip sedikit pun. Senyum tipis di wajahnya membuat perasaan Karto semakin tidak nyaman. Di dalam pikirannya, Karto mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun semakin ia mencoba berpikir, semakin terasa bahwa situasi di hadapannya tidak bisa dijelaskan dengan logika. Air terjun di belakang wanita itu terus mengalir deras, tetapi suasana di sekitar tempat itu terasa sangat sunyi. Bahkan suara air yang biasanya memekakkan telinga kini terasa seperti datang dari tempat yang sangat jauh. Karto merasakan jantungnya berdetak semakin keras. Ia sadar bahwa dirinya mungkin telah memasuki sesuatu yang tidak seharusnya ia ganggu. Namun sebelum ia sempat mengatakan apapun, wanita itu kembali berbicara. Suaranya terdengar lembut, namun kali ini ada nada yang lebih dalam dan lebih berat dari sebelumnya. Aku sudah menjaga tempat ini, jauh sebelum desa kalian ada. Kata-kata itu terdengar sangat jelas di telinga Karto. Suaranya seolah datang bukan hanya dari mulut wanita itu, tetapi juga dari air terjun, dari pepohonan, dan dari seluruh hutan di sekitarnya. Karto merasa bulu kuduknya berdiri. Ia mulai menyadari bahwa wanita ini bukan sekadar makhluk gaib biasa. Wanita itu kemudian melangkah sedikit lebih dekat. Kabut yang melayang di udara seolah mengikuti setiap gerakan tubuhnya. Kini jarak antara dirinya dan Karto hanya beberapa langkah saja. Dengan suara yang tenang, wanita itu kembali berkata, "Aku adalah penguasa tempat ini." Karto menahan napasnya. Ia merasa seolah seluruh hutan tiba-tiba menjadi saksi percakapan mereka. Daun-daun di pepohonan berhenti bergerak. Angin yang sebelumnya berhembus pelan kini benar-benar menghilang. Wanita itu menatap Karto dengan sangat dalam. Matanya tampak berkilau samar di antara kabut dan cahaya air terjun. Lalu dengan suara yang lebih pelan, namun jauh lebih tegas, ia berkata, "Aku adalah Ratu Sendang Laras." Kalimat itu terdengar seperti gema yang memantul di seluruh hutan. Karto merasakan napasnya menjadi berat. Semua cerita yang pernah ia dengar dari para tetua desa kini terasa seperti kenyataan yang berdiri tepat di hadapannya. Cerita tentang ratu gaib yang menjaga air terjun. Cerita tentang manusia yang melihatnya dan tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Selama ini Karto selalu menganggap semua cerita itu hanyalah dongeng. Namun sekarang, ia berdiri tepat di hadapan sosok yang diceritakan itu. Wanita yang menyebut dirinya Ratu Sendang Laras itu kemudian mengangkat tangannya perlahan. Air di kolam air terjun tiba-tiba mulai bergerak. Gelombang kecil muncul di permukaan air meskipun tidak ada angin yang bertiup. Kabut di sekitar mereka mulai berputar lebih cepat. Karto mencoba melangkah mundur. Namun tubuhnya terasa semakin berat. Kakinya seperti tertanam di tanah. Ia tidak bisa bergerak sedikit pun. Ratu itu kemudian menatapnya sekali lagi dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Aku jarang memperlihatkan wujudku kepada manusia," katanya. "Namun ketika seseorang melihatku, itu berarti takdirnya sudah terikat dengan tempat ini." Kata-kata itu membuat darah Karto terasa membeku. Karto ingin berbicara. Ia ingin mengatakan bahwa dirinya tidak sengaja datang ke tempat itu. Namun tidak ada suara yang keluar dari tenggorokannya. Tubuhnya terasa semakin lemah. Pandangan matanya mulai sedikit kabur. Sementara itu, Ratu Sendang Laras perlahan mendekat satu langkah lagi. Kini jarak mereka hanya tinggal beberapa meter. Dengan suara yang sangat pelan ia berkata, "Dan sekarang, kau sudah melihatku. Artinya, kau tidak bisa pergi begitu saja." Pada saat itu Karto akhirnya menyadari sesuatu yang sangat mengerikan. Pertemuannya dengan wanita di air terjun bukanlah kebetulan. Sejak awal, seolah ada sesuatu yang memang menariknya datang ke Sendang Laras. Dan sekarang, takdirnya mungkin sudah berada di tangan Ratu Gaib penjaga air terjun itu. Kutukan Sendang Laras. Kata-kata terakhir Ratu Sendang Laras menggantung di udara seperti gema yang tidak pernah benar-benar hilang. Karto berdiri di tepi sungai dengan tubuh yang semakin terasa berat. Kabut tipis dari air terjun mulai bergerak lebih cepat, berputar perlahan di sekitar mereka seperti pusaran asap yang hidup. Udara di sekitar Sendang Laras tiba-tiba terasa jauh lebih dingin daripada sebelumnya. Karto mencoba menarik napas panjang untuk menenangkan dirinya. Namun setiap kali ia menarik napas,
Udara terasa semakin dingin di dalam dadanya. Ia kembali mencoba menggerakkan kakinya. Tetapi tetap saja kakinya tidak mau bergerak. Seolah ada sesuatu yang menahan tubuhnya agar tetap berdiri di tempat itu. Ratu Sendang Laras masih berdiri beberapa langkah di depannya. Rambut panjangnya bergerak perlahan mengikuti angin yang kini mulai bertiup kembali di sekitar air terjun. Namun berbeda dengan angin biasa. Angin itu terasa dingin dan membawa aroma air yang sangat kuat. Ratu itu kemudian mengangkat tangannya perlahan ke arah kolam air terjun. Gerakannya sangat tenang, namun seketika air di kolam mulai bergetar. Permukaan air yang sebelumnya tenang kini dipenuhi gelombang kecil yang bergerak ke segala arah. Seolah kolam itu sedang merespons perintah dari penguasanya. Karto menatap pemandangan itu dengan mata membesar. Ia belum pernah melihat sesuatu seperti itu sepanjang hidupnya. Air yang bergerak tanpa sebab. Kabut yang berputar seperti pusaran. Dan seorang wanita yang berdiri di tengah semua itu dengan wajah yang tetap tenang. Kemudian Ratu Sendang Laras kembali berbicara. Suaranya terdengar jauh lebih dalam dari sebelumnya. Tempat ini memiliki aturan yang tidak bisa dilanggar manusia. Siapapun yang melihat wujudku, tidak bisa kembali seperti sebelumnya. Karto merasa kepalanya mulai terasa berat. Suara air terjun terdengar semakin keras di telinganya. Pandangan matanya mulai sedikit berputar. Ia mencoba tetap berdiri tegak, namun tubuhnya terasa semakin lemah. Air di sekitar kakinya tiba-tiba bergerak lebih kuat. Gelombang kecil berubah menjadi arus yang berputar di sekitar batu tempat ia berdiri. Karto melihat air itu seperti membentuk lingkaran di sekelilingnya. Seolah sungai itu sedang mengurung dirinya. Ratu Sendang Laras menatapnya dengan ekspresi yang tidak bisa dibaca. Bukan marah, namun juga bukan belas kasihan. Tatapan itu seperti seseorang yang hanya sedang menyaksikan sesuatu yang memang sudah ditentukan sejak lama. Kau datang sendiri ke tempat ini, katanya pelan. Kau melihatku dengan matamu sendiri. Dan sekarang, kau menjadi bagian dari Sendang Laras. Karto mencoba melawan rasa lemah yang semakin menguasai tubuhnya. Ia berusaha mengangkat tangannya. Namun tangannya terasa berat seperti batu. Pandangan matanya mulai gelap di bagian tepi. Hal terakhir yang ia lihat sebelum tubuhnya benar-benar kehilangan kekuatan adalah wajah Ratu Sendang Laras yang perlahan tersenyum. Senyum yang sangat tenang. Namun di balik senyum itu tersimpan sesuatu yang membuat hati siapapun terasa membeku. Kemudian semuanya berubah menjadi gelap. Tubuh Karto perlahan jatuh di antara batu-batu di pinggir sungai. Air terus mengalir seperti biasa. Air terjun Sendang Laras kembali terdengar seperti sebelumnya. Seolah tidak pernah terjadi sesuatu di tempat itu. Namun bagi Kartowiryo, hidupnya sebagai manusia biasa mungkin telah berakhir di sana. Kejadian terakhir di Sendang Laras. Tubuh Karto tergeletak di antara batu-batu basah di pinggir sungai. Air dari Sendang Laras terus mengalir seperti biasa, seolah tidak pernah terjadi apapun di tempat itu. Gemuruh air terjun kembali menjadi suara paling dominan di hutan. Kabut tipis dari percikan air perlahan mulai menyebar kembali ke udara. Semua yang tadi terasa aneh perlahan-lahan menghilang. Seolah hutan kembali ke keadaan semula. Beberapa saat sebelumnya, air kolam sempat berputar dengan kuat di sekitar tubuh Karto. Namun sekarang permukaan air kembali tenang. Gelombang yang tadi bergerak liar kini menghilang. Arus sungai kembali mengalir perlahan melewati batu-batu besar yang tersebar di sekitar air terjun. Tidak ada tanda bahwa tempat itu baru saja menjadi saksi sesuatu yang tidak biasa. Kabut yang sebelumnya berputar di sekitar Ratu Sendang Laras kini perlahan memudar. Sosok wanita itu masih berdiri beberapa langkah dari tubuh Karto. Wajahnya terlihat tenang seperti sebelumnya. Matanya menatap tubuh Karto yang terbaring tanpa bergerak. Beberapa detik kemudian, Ratu Sendang Laras mengalihkan pandangannya ke arah air terjun. Tirai air yang jatuh dari tebing batu terlihat berkilau terkena cahaya matahari yang menembus pepohonan. Ia melangkah perlahan menuju kolam air di bawah air terjun. Langkahnya tetap sama seperti sebelumnya, tenang, hampir tanpa suara. Sesaat sebelum mencapai air terjun, ia berhenti dan menoleh kembali ke arah tubuh Karto. Tatapannya masih sama, tenang, dalam, dan sulit dimengerti. Tidak ada ekspresi marah ataupun senang. Hanya sebuah pandangan yang seolah memahami sesuatu yang tidak dimengerti manusia. Kemudian wanita itu mengangkat tangannya sedikit. Air di kolam air terjun bergerak pelan, membentuk riak kecil yang menyebar ke seluruh permukaan. Kabut tipis kembali muncul di udara. Namun kali ini tidak sekuat sebelumnya. Perlahan, tubuh wanita itu mulai berjalan masuk ke dalam tirai air terjun. Air yang jatuh dari tebing kembali menutupi sosoknya. Beberapa detik kemudian, tubuhnya tidak terlihat lagi.
Yang tersisa hanyalah air yang jatuh terus-menerus seperti biasa. Seolah tidak pernah ada siapapun di sana. Sementara itu tubuh Karto masih terbaring di pinggir sungai. Tidak ada seorang pun di hutan yang mengetahui apa yang baru saja terjadi. Tidak ada saksi. Tidak ada suara. Hanya air terjun Sendang Laras yang terus mengalir seperti sejak ratusan tahun lalu. Waktu berlalu perlahan. Sinar matahari mulai bergerak ke arah barat, membuat bayangan pepohonan semakin panjang di sekitar hutan. Namun tubuh Karto tetap tidak bergerak. Air sungai sesekali menyentuh ujung kakinya sebelum kembali mengalir ke hilir. Menjelang sore, angin mulai berhembus kembali di antara pepohonan. Daun-daun bergoyang perlahan. Suara burung kembali terdengar dari kejauhan. Seolah hutan baru saja bangun dari tidur yang sangat panjang. Namun satu hal tetap sama. Sendang Laras masih menyimpan rahasia yang baru saja terjadi di sana. Dan jauh di dalam kolam air terjun yang jernih, sesuatu tampak bergerak sangat pelan di bawah permukaan air. Seperti bayangan seseorang yang duduk diam di antara batu-batu dasar sungai. Tidak ada yang tahu apakah itu hanya bayangan batu atau sesuatu yang lain. Namun satu hal yang pasti, Kartowiryo tidak pernah terlihat berjalan keluar dari hutan Sendang Laras pada hari itu. Dan misteri tentang dirinya baru akan mulai diketahui oleh penduduk desa keesokan harinya. Misteri yang tersisa. Keesokan paginya, desa Karangrejo kembali menjalani aktivitas seperti biasa. Kabut pagi turun perlahan dari lereng gunung dan menutupi sawah-sawah yang membentang di sekitar desa. Para petani sudah mulai berjalan menuju ladang mereka. Beberapa warga juga terlihat menuju pasar kecil di kecamatan untuk menjual hasil panen. Namun ada satu hal yang mulai disadari oleh beberapa warga desa. Sejak pagi, Kartowiryo tidak terlihat di rumahnya. Biasanya Karto sudah kembali dari sungai sejak subuh. Ia sering membawa beberapa ikan hasil tangkapannya sebelum matahari benar-benar tinggi. Namun hari itu rumahnya terlihat masih tertutup rapat. Keranjang rotan yang biasanya ia bawa juga tidak terlihat di teras rumahnya. Beberapa tetangga mulai merasa sedikit heran. Menjelang siang, Pak Wiryono akhirnya teringat percakapannya dengan Karto sehari sebelumnya. Ia ingat betul bahwa Karto mengatakan akan pergi memancing ke Sendang Laras. Mendengar itu, beberapa warga langsung saling berpandangan. Nama tempat itu selalu membuat suasana menjadi sedikit tidak nyaman bagi penduduk desa. Akhirnya beberapa pria desa memutuskan pergi ke hutan untuk mencari Karto. Mereka membawa parang dan berjalan menyusuri jalan setapak menuju Sendang Laras. Perjalanan menuju air terjun itu memakan waktu hampir 1 jam. Sepanjang perjalanan, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada satupun dari mereka yang banyak berbicara. Ketika mereka akhirnya sampai di Sendang Laras, air terjun itu terlihat sama seperti biasanya. Airnya jatuh deras dari tebing batu. Kabut tipis melayang di udara. Semuanya tampak tenang dan damai. Terlalu tenang. Para warga mulai menyusuri pinggir sungai sambil memanggil nama Karto. Namun tidak ada jawaban. Tidak ada tanda bahwa seseorang berada di sekitar air terjun itu. Hanya suara air yang terus bergemuruh di antara tebing batu. Beberapa menit kemudian, salah satu warga menemukan sesuatu di antara batu-batu besar di pinggir sungai. Sebuah pancing bambu yang terlihat sangat dikenal. Di dekatnya terdapat keranjang rotan milik Karto. Melihat benda-benda itu, para warga langsung saling berpandangan. Tidak ada tanda-tanda perkelahian. Tidak ada jejak kaki yang aneh. Hanya pancing dan keranjang yang tertinggal begitu saja di pinggir sungai. Seolah pemiliknya menghilang tanpa jejak. Setelah mencari cukup lama di sekitar hutan, para warga akhirnya memutuskan kembali ke desa. Karto tidak pernah ditemukan. Sejak hari itu, tidak ada seorang pun di desa Karangrejo yang berani memancing di Sendang Laras lagi. Namun cerita tentang Kartowiryo tidak benar-benar berhenti di sana. Beberapa warga desa yang tinggal paling dekat dengan hutan mulai mengalami hal aneh beberapa minggu kemudian. Pada malam tertentu, ketika bulan purnama muncul di atas pepohonan, mereka mengaku melihat sesuatu di sekitar air terjun Sendang Laras. Dari kejauhan, terlihat bayangan seorang pria sedang duduk di atas batu di pinggir sungai. Pria itu terlihat seperti seseorang yang sedang memancing. Namun ketika orang mencoba mendekat, bayangan itu perlahan menghilang di balik kabut air terjun. Dan dari balik tirai air yang jatuh dari tebing batu itu, beberapa orang juga mengaku pernah melihat sosok wanita berambut panjang berdiri diam. Wanita itu hanya menatap ke arah sungai, seolah sedang menunggu seseorang. Sejak saat itu, Sendang Laras kembali menjadi tempat yang hanya dibicarakan dalam cerita-cerita desa. Cerita tentang seorang pemancing bernama Kartowiryo yang suatu hari pergi memancing sendirian, dan tidak pernah benar-benar kembali. Namun pada malam-malam tertentu,
Orang-orang masih percaya bahwa di bawah cahaya bulan, Karto masih memancing di sendang laras. Menunggu di dunia yang berbeda.